Hidupku sederhana. Aku Sudarto, mantan pengusaha mebel di Jawa Timur. Dulu, rumahku riuh dengan tawa anak-anak, penuh aroma masakan dan suara istri yang menenangkan. Namun kini, dunia ini terasa sunyi. Jam dinding berdetak seperti mengingatkanku. Aku menua, sendirian, terlupakan oleh mereka yang dulu kuanggap segalanya. Anak-anakku sendiri. Mereka sukses, hidup gemerlap. Namun jarak dan kesibukan membuat mereka tak lagi mengingat ayah yang menua. Aku pernah nekat mendatangi rumah mereka, ingin melihat cucu-cucu, hanya untuk disalahpahami. Kata, pengemis, terucap, menjatuhkan harga diriku lebih dalam dari apapun. Ini bukan cerita tentang kekayaan atau harta. Ini adalah kisah seorang ayah yang kehilangan cinta dan perhatian anak-anaknya, yang berjuang menua dalam kesepian, dan akhirnya belajar tentang memaafkan, mencintai, dan menemukan kembali keluarga yang sempat hilang. Mari ikuti perjalananku, duduklah di sampingku, dengarkan detak jam yang sunyi, dan rasakan setiap langkahku, dari kesendirian menuju kehangatan cinta yang kembali hadir. Aku duduk di kursi kayu tua di teras rumah. Kayu itu telah menua bersamaku, retak di sana-sini, namun masih setia menopang tubuhku yang mulai gemetar. Matahari sore menyapu halaman dengan cahaya keemasan yang hangat, tapi hangat itu tak mampu menyingkirkan rasa sepi yang merayap di setiap sudut dadaku. Suara burung pulang ke sarang terdengar sayup, dan angin membawa aroma tanah basah yang mengingatkanku pada masa-masa ketika aku masih muda, bekerja keras di pabrik mebel di Jawa Timur. Aroma itu dulu menenangkan, kini justru menyesakan, mengingatkan betapa waktu tak pernah menunggu. Istriku, teman hidupku selama puluhan tahun, kini telah tiada. Rumah ini terasa terlalu luas, terlalu hening. Lampu-lampu gantung di ruang tamu menyorot dengan lembut, tapi bayangan kursi kosong di seberangku seperti menyapa dengan bisu, mengingatkan aku bahwa aku kini sendirian. Dulu, meja makan ini dipenuhi canda, suara piring yang berdenting, tawa anak-anak yang berlarian. Sekarang, hanya suara jam dinding yang berdetak, ritmenya seperti ketukan kecil yang terus menegaskan bahwa aku seorang diri. Aku merogoh saku dan merasakan uang tabungan terakhirku, hanya tersisa 30 juta rupiah. Sejumlah angka yang dulu terasa seperti benteng keamanan kini terasa rapuh. Uang itu akan kubawa untuk menutup hari-hari yang tersisa dengan tenang, bersama kenangan istriku yang harum namun tak bisa kugapai lagi. Aku tidak lapar akan kemewahan, hanya ingin bisa tidur dengan damai, tanpa rasa takut, tanpa rasa ditinggalkan. Kadang aku menatap foto anak-anakku. Purnomo, yang kini menjadi anggota DPR, selalu serius dengan urusan politiknya. Jamila, komisaris perusahaan tekstil besar, sibuk dengan rapat dan jadwal yang tak pernah berakhir. Galang, pengusaha fashion yang namanya makin melambung, selalu berada di puncak karir. Aku bangga pada mereka, bangga setinggi langit yang menembus jendela ini. Tapi di balik kebanggaan itu, ada jarak yang menyesakan. Tidak ada telepon yang menanyakan kabarku, tidak ada sapaan hangat di hari-hari tertentu. Aku, ayah mereka, menjadi bayang-bayang yang terselip di sela kesuksesan mereka. Malam mulai turun, dan aku duduk lebih tegak, menatap cakrawala yang perlahan berubah ungu. Aku menelan rasa sepi itu, menundukkan kepala, dan berbisik pada diriku sendiri. Ayah tidak mengeluh. Ayah hanya ingin tetap dikenang, walau hanya sesekali. Kata-kata itu seperti mantra kecil, penghibur hati yang terluka. Aku menutup mata, membiarkan bayangan masa lalu menari di depanku, suara tawa, aroma kayu, langkah-langkah kecil anak-anakku di lantai kayu. Semua itu, meski jauh, masih terasa di sini, di dada ini, di hati yang menua namun tak pernah berhenti mencintai. Aku menarik napas panjang. Senja itu bukan sekadar pergantian siang ke malam. Senja adalah cermin kehidupanku. Hangat, tapi sepi. Indah, tapi pilu. Dan aku, Sudarto, seorang ayah yang menua dengan kesederhanaan, menatap dunia dengan mata yang lelah namun tetap penuh cinta, menunggu hari-hari yang mungkin akan membawa kehangatan lagi,
Meski hanya setitik cahaya di ujung gelap duduk di kursi kayu yang sama, aku membiarkan mataku menelusuri jendela, menatap pepohonan yang menua bersama rumah ini. Aroma kayu yang menempel di dinding, di lantai, bahkan di udara, membawa aku kembali ke masa muda, ke saat tanganku masih kuat, tangan yang kini berurat-urat, tapi dulu mampu mengukir kayu menjadi meja, kursi, lemari, menjadi saksi hidup perjuangan seorang ayah untuk anak-anaknya. Aku Sudarto, bukan orang besar di mata dunia, tapi di mata keluargaku, aku ingin selalu menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Dulu, aku berjalan di antara serpihan kayu, mesin pabrik, dan debu yang menempel di baju kerja. Aku ingat saat menorehkan tanda pertama di papan kayu untuk lemari yang akan dijual. Papan itu tak hanya menjadi barang dagangan, tapi simbol kerja keras, dedikasi, dan impian yang kupikul di pundakku. Pahit dan lelah sering menghampiri, tapi bayangan anak-anakku selalu mendorong aku untuk tetap berdiri, tetap menekuni setiap detail kayu yang kubentuk. Mereka adalah alasan aku menahan diri dari menyerah, meski dunia kadang terasa berat dan dingin. Aku teringat malam-malam panjang di rumah yang remang-remang, ketika aku menghitung receh demi receh, memastikan anak-anak bisa sekolah, bisa belajar, bisa bermimpi. Suara anak-anak yang tertidur di kamar mereka seperti musik yang menenangkan, membalut lelahku dengan rasa haru. Aku ingin mereka memiliki dunia yang lebih luas daripada yang aku miliki. Aku ingin mereka mengepakkan sayap di langit tinggi, sementara aku tetap menjadi akar yang diam tapi kokoh di bumi. Namun, hari itu berlalu tanpa pamit. Kayu-kayu di pabrik berbisik tentang waktu yang tak bisa kuputar kembali. Setiap bekas cap jari di papan yang kubentuk kini menjadi jejak hidupku. Setiap tumpukan kayu adalah sejarah. Setiap serbuk yang jatuh ke lantai adalah pengorbanan. Aku membangun bukan sekadar mebel, tapi fondasi untuk masa depan anak-anakku. Mereka mungkin tak ingat setiap malamku yang lelah, setiap tetes keringat yang menetes di dahi, tapi aku tahu, itu semua tertanam di dalam diri mereka. Meski tersembunyi di balik kesuksesan yang gemerlap. Kini, melihat mereka dari jauh, Purnomo yang disegani, Jamila yang anggun dan berwibawa, Galang yang namanya berkilau di dunia fashion, hatiku campur aduk. Bangga, tentu saja. Tapi ada rasa hampa yang terus menyusup, seperti kayu lapuk yang terseret hujan. Aku sadar, dunia mereka berbeda denganku. Kesibukan mereka, tawa mereka di luar rumah, membuat aku menjadi orang asing di negeri yang dulu kubangun dengan tangan sendiri. Aku menutup mata sejenak, membiarkan memori itu mengalir. Setiap senyuman mereka adalah obat bagi luka yang menganga di hati, meski hanya sesaat. Aku berdiri di antara deretan kios kayu dan suara ramai pedagang, mencoba menatap dunia dengan mata yang masih percaya bahwa kebahagiaan bisa hadir dari hal sederhana. Tubuhku sering letih. Tangan yang dulu kuat untuk memahat kayu kini gemetar saat menata mainan di rak kecil. Tapi aku tetap tersenyum. Aku ingin menua dengan rasa damai. Walau sepi kerap menyelimutiku seperti kabut pagi yang dingin. Setiap anak yang tertawa saat memegang mainan itu adalah hadiah kecil. Seolah Tuhan mengingatkanku bahwa meski dunia besar dan anak-anakku jauh, masih ada kehidupan yang bisa kurasakan. Di sela-sela penjualan, aku sering menatap jalanan, berharap melihat sosok anak-anakku berjalan melewati pasar, bahkan hanya sekadar menengok. Tapi kenyataan selalu berbeda. Kesibukan mereka lebih cepat, lebih jauh, dan aku hanyalah bayang-bayang yang tersisa di kursi kayu tua, menunggu detik demi detik yang bergulir tanpa suara. Malam tiba dengan dingin yang menusuk tulang. Aku menata kembali mainan di rak, menghitung receh yang terkumpul hari ini. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli makan dan menutup hari. Aku duduk di teras, menatap lampu-lampu yang menyala di rumah tetangga, membayangkan kehangatan keluarga mereka. Hatinya bergetar, bukan karena iri, tapi karena rindu. Aku rindu suara anak-anakku, rindu senyum mereka, rindu pelukan yang dulu sering kudapatkan. Kesepian ini bukan sekadar rasa sendiri. Kesepian adalah teman yang duduk di sampingku saat aku menata mainan, yang menatapku saat aku makan malam sendiri, yang menunggu dengan sabar saat aku menulis catatan di buku harian.
Ayah tetap menunggu. Ayah tidak meminta banyak. Hanya ingin dikenang, meski sesaat. Kata-kata itu seakan menempel di udara, seperti doa yang kubisikkan kepada langit. Aku menutup mata, membiarkan malam merayap perlahan. Rutinitas ini, meski sederhana, adalah cara aku bertahan. Aku Sudarto, ayah yang menua, belajar bahwa hidup bisa terasa kosong ketika yang dicintai menjauh. Namun aku tetap berdiri, tetap tersenyum, dan tetap menunggu, karena cinta seorang ayah tidak pernah mati, meski kesepian menjadi teman setia di setiap langkah hari-hari yang tersisa. Pagi itu datang seperti hari-hari sebelumnya, tetapi kali ini membawa hampa yang tak mampu kuurai. Istriku, teman hidupku selama puluhan tahun, telah pergi untuk selamanya. Rumah yang dulu hangat oleh suaranya kini sunyi, seakan dinding-dindingnya menahan napas, menunggu langkahnya kembali yang tak pernah terdengar lagi. Bau masakan yang biasa memenuhi dapur kini lenyap, hanya menyisakan aroma kenangan yang menusuk dada. Aku duduk di kursi kayu tua, tangan menutupi wajah yang tak lagi mampu menahan air mata. Tangisku tak terdengar, hanya berderet di dalam dada, menekan setiap detik dengan rasa kehilangan yang tak tertahankan. Dunia yang kulihat runtuh pelan-pelan, seperti bangunan kayu lapuk yang roboh satu demi satu. Semua yang kupegang, semua yang kupeluk, tiba-tiba terasa hampa. Istriku bukan sekadar pasangan, dia adalah rumah, tempat aku kembali setelah lelah menapaki dunia, dan kini rumah itu telah hilang. Malam-malam berikutnya, aku duduk sendiri di ruang tamu yang sunyi. Jam dinding berdetak lebih keras daripada biasanya, seakan menertawakan kesepian yang menguasai. Aku mencoba menatap foto-fotonya, senyum yang dulu menenangkan kini hanya bayangan di kertas. Tanganku menelusuri bingkai foto, merasakan setiap goresan waktu yang telah kami lalui bersama. Tawa, tangis, susah, senang, harapan yang kami rajut demi anak-anak. Semua kini tersimpan dalam diam yang menusuk. Anak-anakku, yang dulu kurawat dan kubimbing, kini terlalu jauh. Kesibukan mereka adalah dinding tak terlihat yang memisahkan kami. Aku ingin memanggil mereka, ingin mereka datang, ingin pelukan hangat yang pernah ada kembali. Tapi rindu itu tetap terganjal oleh jarak dan kesibukan mereka. Aku menyadari, kehilangan istriku bukan hanya meninggalkan aku seorang diri secara fisik, tapi juga meninggalkan ruang kosong di hati yang dulu penuh cinta dan tawa. Aku berjalan di halaman rumah, menghirup udara dingin yang membawa aroma tanah basah. Setiap langkah terasa berat, seakan dunia menolak untuk menopangku. Aku menatap langit senja, berharap secercah cahaya akan menuntun aku kembali ke rasa damai. Tapi yang kuterima hanyalah hening dan bayangan kosong. Hanya aku, rumah ini, dan kenangan yang menempel di dinding-dinding tua. Di malam yang panjang itu, aku berbisik pada dirinya yang telah pergi. Kau pergi, tapi aku akan tetap berdiri. Demi anak-anak, demi kenangan kita. Aku harus kuat, walau dunia ini terasa runtuh. Kata-kata itu seperti mantra untuk menenangkan hati, menguatkan diri agar bisa menapaki hari-hari yang akan datang, meski setiap detik terasa seperti badai. Aku Sudarto, ayah yang menua, kini belajar bahwa kehilangan bukan hanya soal kepergian, tapi tentang bagaimana tetap hidup dalam hampa, tetap menunggu, tetap berharap. Dan meski dunia terasa runtuh, aku tahu, cinta yang kami bangun bersama istriku akan terus menemaniku, sebagai cahaya lembut di tengah gelap yang tak bertepi. Sejak kepergian istriku, rumah ini terasa seperti tubuh tanpa hati. Kesunyian bukan sekadar ruang kosong, tapi perasaan yang menempel di setiap sudut, menekan dada, menumbuhkan kerinduan yang tak tertahankan. Dan di tengah semua hampa itu, ada satu hal yang paling aku rindukan, tawa cucu-cucuku, suara kecil yang dulu membuat rumah ini hidup, membuat jantungku berdetak lebih hangat, lebih penuh. Aku menatap foto-foto lama, melihat wajah-wajah mereka yang kini sudah tumbuh, berubah, dan entah seberapa jauh dari bayangan masa kecil mereka yang kukenal. Bayangan itu menari di mataku, suara tawa mereka seperti musik yang jauh di kejauhan, terdengar samar tapi menggetarkan hati. Setiap malam aku menutup mata,
mencoba memanggil nama mereka dalam doa, berharap suara kecil itu akan menembus langit dan sampai ke telingaku. Tapi yang kudengar hanyalah hening. Hening yang menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah kualami. Kadang aku membayangkan hari-hari ketika aku bisa duduk di sofa, cucu-cucu di pangkuanku, dan menceritakan kisah-kisah lama tentang kayu, pabrik, dan perjuangan hidup. Aku ingin mereka tahu bahwa di balik tangan yang keriput ini, ada cerita tentang cinta yang tak pernah lelah, tentang pengorbanan yang tak ternilai, tentang ayah yang selalu menunggu meski sering dilupakan. Tapi mimpi itu terasa jauh, terlalu jauh, seolah di balik tembok tinggi kesibukan anak-anakku yang tidak bisa kutembus. Hari itu terasa berbeda. Cahaya pagi masuk perlahan melalui jendela rumah sakit, menari di lantai yang dingin dan bersih. Aku terbaring di ranjang, tubuh yang rapuh namun hati yang meneguh. Anak-anakku hadir. Wajah mereka masih panik tapi kini ada kesungguhan yang sebelumnya tak kulihat. Purnomo duduk di sisi ranjang, menggenggam tanganku dengan lembut. Jamila menatapku dengan mata basah. Suaranya serak ketika berkata, "Ayah, maafkan kami." Galang hanya terdiam, tapi aku merasakan perhatian yang tulus di setiap gerak tubuhnya. Rasa hangat memenuhi dadaku. Aku menyadari bahwa jarak yang panjang, kesibukan, dan dunia yang memisahkan kami selama ini mulai terkikis. Anak-anakku, yang dulu tampak jauh, kini hadir di sini, dalam ruang yang sama, dengan hati yang terbuka. Kata-kataku di malam sebelumnya mungkin menjadi lentera yang menuntun mereka untuk mengerti. Aku tersenyum lemah, menelan rasa haru yang membuncah seperti gelombang, menembus seluruh tubuh yang lelah. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas baru. Mereka mengatur jadwal bergantian untuk menjemputku, menjengukku, bahkan membawa cucu-cucu ke rumah sakit. Suara tawa anak-anak kecil itu mengisi ruang yang sebelumnya hampa. Aku duduk di kursi roda, memeluk mereka, merasakan hangatnya tangan mungil yang menggenggam tanganku, yang menempel di pipiku. Luka-luka lama tidak hilang, tapi perasaan ditinggalkan mulai terobati oleh kehangatan ini. Aku mengamati mereka dengan mata yang penuh cinta. Purnomo yang dulu sibuk dengan rapatnya kini belajar menundukkan kepala, melihat ayahnya dengan kelembutan. Jamila yang selalu terlihat anggun kini meneteskan air mata, menempelkan kepalanya ke bahuku. Galang, si bungsu, tersenyum malu tapi tangannya tidak lepas dari tanganku. Aku menyadari, meski waktu telah merenggangkan hubungan kami, cinta tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertunda, menunggu kesempatan untuk kembali. Setiap malam aku menulis di buku harian, "Ayah bahagia." Anak-anakku kembali hadir. Cucu-cucu tertawa di pangkuanku. Luka tidak hilang, tapi cinta mulai meresap lagi. Waktu memang tak bisa diputar, tapi hati bisa kembali bersatu. Kata-kata itu menjadi doa dan pengingat bahwa perjalanan kami belum selesai, tapi langkah pertama menuju kebersamaan telah dimulai. Aku Sudarto, ayah yang menua, merasakan damai yang lama tak kurasakan. Kesepian yang selama ini menjadi teman kini tergantikan oleh kehangatan keluarga yang kembali hadir. Aku belajar bahwa kadang cinta harus diuji oleh jarak, kesalahpahaman, dan luka lama. Tapi ia selalu memiliki kekuatan untuk membawa hati kembali ke rumah, ke tempat di mana ia seharusnya berada, di tengah keluarga, di antara mereka yang mencintai, dan di pangkuan cucu-cucu yang menyejukkan jiwa. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Aku, Sudarto, yang menua dengan tangan keriput dan langkah yang mulai goyah, kini merasakan kehangatan yang lama hilang. Anak-anakku hadir bergantian, membawa cucu-cucu yang lincah dan penuh tawa, memenuhi ruang yang sebelumnya sepi dan hampa. Rumah sakit, yang dulu terasa dingin dan menakutkan, kini dipenuhi percakapan, tawa, dan perhatian yang menenangkan. Aku duduk di kursi roda, memandang Purnomo menyiapkan teh hangat untukku. Tangan yang dulu kokoh kini terasa lembut dan hati-hatinya terasa berbeda. Jamila menempelkan cucu bungsu di pangkuanku, sementara Galang membawa boneka kecil yang kupilih sendiri bertahun-tahun lalu. Tawa mereka, yang dulu hanya bisa kudengar dalam doa dan angan, kini nyata, mengisi setiap celah hatiku dengan kehangatan yang tak tergantikan.
Aku menutup mata, membiarkan momen itu meresap ke dalam tulang-tulang yang menua. Tubuhku yang rapuh seakan kembali muda, hatiku yang terluka seakan disembuhkan perlahan oleh kehadiran mereka. Aku menyadari bahwa waktu memang tidak bisa diputar kembali, namun cinta memiliki kekuatan untuk menutup luka, membangun kembali jembatan yang hampir runtuh. Setiap malam, aku menulis di buku harian lamaku, ayah menua, tapi tidak sendiri. Anak-anakku kembali hadir, cucu-cucu tertawa di pangkuanku. Luka lama tak hilang, tapi hati mulai merasakan damai. Cinta tidak pernah hilang, hanya menunggu kesempatan untuk kembali. Kata-kata itu seperti doa yang kupanjatkan untuk waktu, untuk anak-anakku, dan untuk diriku sendiri yang belajar menerima perjalanan hidup dengan lapang. Aku menyadari, menua bukan tentang kehilangan kekuatan, tapi tentang menemukan kebijaksanaan dalam menerima. Menua bukan tentang kesepian, tapi tentang memahami bahwa cinta bisa hadir di saat yang tepat, bahkan setelah luka mendalam. Anak-anakku, yang dulu sibuk dengan dunia mereka sendiri, kini belajar menundukkan kepala, hadir sepenuhnya, dan aku belajar memaafkan, meski waktu yang hilang tak bisa kembali. Aku menatap cucu-cucu yang tertawa riang di ruang itu, tangan mungil mereka menggenggam tanganku, dan hatiku terasa penuh. Aku merasakan arti sebenarnya dari cinta yang tak ternilai, hadir, dirasakan, dan tidak pernah dilupakan. Aku Sudarto, ayah yang menua, akhirnya menua bukan dalam kesepian, tapi dalam kehangatan keluarga yang kembali utuh. Dunia yang dulu terasa dingin kini terasa hangat, karena cinta, meski terlambat, menemukan jalannya kembali. Hari-hari ini aku belajar menua dengan cara yang berbeda. Tubuhku rapuh, tangan keriput, dan rambut yang memutih menjadi saksi perjalanan panjang yang penuh luka dan rindu. Namun di tengah hangatnya kehadiran anak-anakku dan tawa cucu-cucu, aku merasakan pelajaran terbesar dalam hidup, memaafkan bukan sekadar kata, tapi jalan menuju kedamaian hati. Aku menatap wajah Purnomo yang menundukkan kepala, menyadari kesalahan yang dulu membuatku terluka. Jamila yang meneteskan air mata saat memelukku, Galang yang menatapku dengan hati-hati namun tulus. Mereka semua hadir bukan hanya karena rasa bersalah, tetapi karena cinta yang tak bisa dipadamkan oleh jarak atau waktu. Hatiku, yang lama tertutup oleh rasa sakit dan kesepian, mulai terbuka, menyerap setiap kehangatan, menyembuhkan setiap luka. Aku duduk di kursi tua di ruang tamu rumahku sendiri, tangan menggenggam tangan cucu yang riang bermain di lantai. Dalam senyum mereka, aku melihat masa lalu dan masa depan bersatu. Semua dendam lama, semua kesedihan yang menumpuk, perlahan luruh seperti embun pagi yang meleleh di daun-daun. Aku menulis di buku harian lamaku, hidup terlalu singkat untuk menumpuk dendam. Luka tak hilang sepenuhnya, tapi hati bisa memilih damai. Aku memaafkan, bukan karena mereka sempurna, tapi karena aku ingin menua dengan tenang. Aku merasakan kelegaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Menyimpan dendam hanya membebani tubuh dan hati, sementara memaafkan memberikan ruang bagi cinta untuk tumbuh kembali. Masa lalu adalah taman yang indah, tapi juga berat. Di sanalah aku belajar arti cinta tanpa pamrih, kerja keras tanpa riuh, dan kesabaran yang tiada batas. Semua itu aku tanam untuk anak-anakku, berharap suatu hari mereka akan mengerti. Dan meski kini kesunyian menyelimuti rumahku, aku tetap berdiri, meski rapuh, karena jejak masa lalu adalah pondasi yang tak akan pernah hilang. Aku tetap ayah mereka, Sudarto, yang menua dengan kesederhanaan, tapi tetap penuh cinta. Anak-anakku kini menapaki dunia yang dulu hanya bisa kubayangkan dari sela jendela rumah sederhana kami. Purnomo, anak sulungku, berdiri tegap sebagai anggota DPR. Wajahnya serius, matanya menatap jauh ke arah mimpi-mimpi rakyat yang harus diperjuangkan. Jamila, putriku satu-satunya, menjadi komisaris perusahaan tekstil ternama. Langkahnya anggun, namun setiap senyum yang ia berikan terasa seperti pintu yang tertutup, sulit kukapai. Galang, si bungsu, pengusaha fashion yang namanya semakin gemilang, laksana bintang yang bersinar di langit malam, jauh dari jangkauan tanganku yang dulu membimbingnya.
Aku duduk sendiri di rumah ini, mengamati foto-foto mereka yang terpajang di rak kayu tua. Setiap foto adalah saksi bisu perjuanganku. Dari tanganku yang lecet memahat kayu hingga malam-malam panjang menghitamkan mata demi biaya sekolah mereka. Dulu, rumah ini dipenuhi suara tawa, suara kaki kecil mereka berlari di lantai kayu, aroma masakan ibu yang menenangkan. Kini, rumah ini sepi, hanya diisi oleh suara jam dinding yang berdetak seperti drum sunyi, menandai jarak yang tumbuh di antara hati kami. Bangga, tentu saja. Hatiku meledak dengan rasa bangga yang membuncah. Aku menanamkan seluruh hidupku dalam mimpi-mimpi mereka, dan kini mimpi itu mekar. Tapi di balik bunga yang indah itu, ada duri yang menusuk. Kesibukan mereka telah menjauhkan kami. Telepon yang dulu setia menyalakan harapan kini diam membisu. Kunjungan yang dulu hangat kini berubah menjadi janji yang tertunda. Dan aku, seorang ayah yang menua, sering merasa seperti bayangan di balik pintu rumah mereka sendiri. Setiap malam aku merenung di kursi tua itu. Bayangan masa lalu menari di dinding rumah, memutar kembali suara tawa mereka yang kini tak terdengar. Aku menegakkan tubuhku yang mulai rapuh, menelan rasa sepi yang menyesakkan dada. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku salah karena membiarkan mereka terbang tinggi? Ataukah dunia memang begitu? Mereka yang terbang tinggi, aku yang tetap di bumi, menunggu angin yang membawa mereka kembali? Aku menyusuri lembaran buku harian lamaku, menulis dengan tangan yang gemetar namun penuh cinta. Aku bangga, anak-anakku. Tetapi bangga tak selalu menghapus sepi. Kata-kata itu seperti bisikan ke langit. Doa untuk mereka yang mungkin terlalu sibuk untuk mendengarku. Aku belajar menerima bahwa kesuksesan mereka adalah hadiah sekaligus ujian. Hadiah karena impian yang dulu kurangkai kini nyata. Ujian karena cinta seorang ayah diuji oleh jarak dan kesibukan dunia. Malam semakin larut, dan aku menatap bintang-bintang di langit. Mereka jauh, tapi cahayanya sampai ke bumi, seperti anak-anakku, jauh dari pandanganku, tapi tetap menerangi hati ini. Aku tetap duduk di kursi kayu tua, menahan kerinduan yang tak terucap, membiarkan hati ini tetap hangat meski sepi merayap. Aku Sudarto, ayah yang menua, bangga namun terluka, menunggu waktu ketika anak-anakku mungkin akan mengerti bahwa cinta ayah bukan hanya tentang memberi, tapi tentang hadir, tentang dilihat, tentang tidak dilupakan. Aku duduk di kursi kayu tua di teras rumah, menatap jalanan sepi yang biasa dilalui tetangga. Dulu, jalan ini riuh oleh tawa anak-anak yang berlari pulang dari sekolah. Sepeda kecil berderit di trotoar, suara ibu memanggil dari jendela. Sekarang, jalan ini hening, hanya diisi desau angin yang membawa daun-daun kering menari, seolah ikut meratapi sepinya rumah ini. Anak-anakku, yang dulu memelukku dengan wajah polos, kini terbang jauh di langit kesuksesan mereka. Purnomo dengan rapat-rapatnya yang tak pernah berhenti, Jamila dengan jadwal yang menuntut dan rapat yang panjang, Galang dengan dunia fashion yang gemerlap dan tak kenal waktu. Aku bangga pada mereka, tentu saja, tapi ada rasa hampa yang menggerogoti hati. Setiap telepon yang tak pernah berbunyi adalah palu kecil yang memukul hatiku. Setiap pesan yang tak pernah datang adalah jarak yang semakin membentang di antara kami. Malam sering datang tanpa tanda, dan aku duduk sendiri di ruang tamu. Jam dinding berdetak, setiap detik seperti suara yang menertawakan kesendirianku. Aku mencoba tersenyum, mencoba menenangkan diri, tapi senyum itu kosong, hampa. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini harga yang harus dibayar seorang ayah, ketika anak-anaknya menapaki puncak dunia dan lupa bahwa ada akar yang menancap di bumi, menahan mereka agar tidak terbang terlalu jauh? Kadang, aku membayangkan mereka pulang, menyalakan lampu ruang tamu, menanyakan kabarku, memelukku tanpa harus ada alasan besar. Tapi bayangan itu selalu pudar, digantikan oleh realita yang tak mengizinkan. Aku tetap menunggu, tetap berharap, walau sadar bahwa dunia mereka berbeda dari duniamu. Aku seperti pohon tua yang rindang, menawarkan keteduhan, tapi daun-daunnya jatuh tak pernah dipetik, buahnya tak pernah dinikmati. Kesepian ini bukan hanya soal tubuh yang sendiri,
tapi hati yang rindu. Aku merasakan setiap langkah mereka yang jauh, setiap tawa yang tak terdengar, setiap cerita yang tak pernah kudengar. Aku ingin mereka tahu, aku tidak menuntut uang, tidak meminta hadiah. Aku hanya ingin hadir dalam kehidupan mereka, meski sesaat, sekadar tersenyum, sekadar tertawa, sekadar diingat. Aku menatap langit senja yang perlahan gelap, dan angin malam membawa dingin yang menusuk tulang. Tapi aku menahan diri, menegakkan pundak, membiarkan kesunyian ini menjadi guru. Guru yang mengajarkan bahwa cinta ayah itu tak selalu terlihat, tapi selalu ada. Aku Sudarto, ayah yang menua, bangga tapi terluka, belajar bahwa kadang dunia menilai jarak lebih tinggi daripada cinta, dan kesepian bisa menjadi teman yang tak terelakkan, hingga suatu hari nanti, mungkin, anak-anakku akan kembali menyadari bahwa rumah ini selalu menunggu. Pagi datang dengan suara ayam jantan dari pekarangan tetangga, tapi bagi aku, suara itu hanyalah pengingat bahwa hari lain harus dijalani, meski hati terasa berat. Aku bangun dari kasur tua, tubuhku yang mulai rapuh menyesuaikan diri dengan dunia yang terus bergerak cepat, sementara aku tetap di tempat yang sama, menahan sepi yang semakin mengakar. Uang tabungan terakhirku, 30 juta rupiah, menjadi nafas hidupku sehari-hari. Aku memilih menjual mainan anak-anak di pasar kecil dekat rumah. Tidak ada gemerlap, tidak ada aroma kesuksesan. Hanya tawa kecil anak-anak yang berhenti sejenak untuk melihat bola, boneka, atau mobil-mobilan yang kubawa. Aku merasakan setiap detik yang berlalu seperti jarum tajam, menusuk hati yang menua. Rindu ini bukan sekadar rasa ingin melihat, tapi juga takut kehilangan. Aku takut jika aku tak cepat menunjukkan kasih sayang, mereka akan melupakan bahwa aku pernah ada di sini, di rumah yang dulu dipenuhi cinta dan tawa. Kesedihan ini bukan sekadar tentang diriku sendiri, tapi tentang hubungan yang perlahan memudar, tentang waktu yang tak bisa diputar kembali. Di malam yang sunyi, aku menulis di buku harian lamaku, "Cucu-cucuku, ayah rindu kalian. Ayah ingin melihat senyum kalian, mendengar tawa kalian, bahkan hanya sebentar. Ayah tak ingin dianggap asing, ayah tak ingin dilupakan." Kata-kata itu seperti mantra, sebuah pengingat bahwa cinta seorang ayah tidak pernah pudar, meski jarak dan kesibukan membuatnya terasa hampa. Aku menarik napas panjang, menatap langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Mereka jauh, seperti cucu-cucuku yang kini tumbuh di dunia yang berbeda, tapi cahayanya sampai ke bumi, menembus gelap hatiku. Aku Sudarto, seorang ayah yang menua, belajar bahwa kerinduan itu bukan kelemahan, melainkan bukti cinta yang tak terbatas. Dan meski dunia terasa sepi, aku tetap menunggu hari ketika tangan-tangan kecil itu akan kembali menggenggam tanganku, ketika tawa mereka akan memenuhi rumah ini lagi, mengusir sunyi yang menempel terlalu lama. Hari itu aku memberanikan diri. Dengan tubuh yang mulai rapuh, langkahku berat namun tegar, aku melangkah menuju rumah anak-anakku. Hati berdegup tak karuan, antara harap dan takut, antara rindu dan cemas. Aku ingin melihat cucu-cucuku, merasakan kehangatan yang lama hilang dari hidupku. Namun di setiap langkah, aku merasa seperti pohon tua yang mencoba menembus langit, kokoh tapi rapuh, berani tapi rentan. Ketika aku tiba, rumah itu terasa begitu asing. Pagar yang dulu kuingat dengan hangat kini tampak tinggi dan dingin. Suara anak-anak yang berlarian di halaman terdengar samar, tidak seperti tawa yang dulu menghiasi hari-hari kami. Aku mengetuk pintu dengan tangan yang gemetar, berharap sapaan hangat akan menyambutku. Tapi yang kudapat hanyalah tatapan curiga dari pengurus rumah, dan beberapa orang yang duduk di ruang tamu menatapku seperti sosok asing yang muncul tanpa undangan. Aku tersenyum canggung, mencoba menjelaskan, "Ini aku, ayahmu, Sudarto." Namun kata-kata itu nyaris tenggelam di antara riuhnya percakapan dan langkah kaki yang tergesa. Mereka tidak mengenaliku, atau mungkin terlalu sibuk menilai berdasarkan penampilan luar. Aku, seorang ayah yang menua, berdiri di ambang pintu, dirundung rasa malu yang menyayat hati. Salah seorang anakku, atau mungkin tamu yang salah mengira, menatapku tajam dan berkata dengan nada yang menusuk, "Pak,
Anda, apakah ini maksud kedatangan Anda? Mengganggu pertemuan kami. Hatiku tersayat. Kata pengemis nyaris terucap di telingaku tanpa benar-benar diucapkan. Tapi getarnya begitu nyata, menembus tulang-tulangku. Aku hanya menundukkan kepala, menelan rasa sakit itu, menahan air mata yang ingin jatuh. Bukankah aku ayah mereka? Bukankah aku yang membimbing mereka, menanggung lelah demi mimpi-mimpi mereka? Namun dunia menilai dari kulit dan penampilan, bukan dari cinta yang menebal di hati. Aku berbalik perlahan, melangkah keluar dengan langkah berat, tapi di setiap langkah itu ada tekad yang tak pudar. Aku tahu, hari itu pahit, tapi aku tidak menyerah. Aku menulis di dalam hati, ayah tidak mengeluh. Ayah tidak marah. Ayah hanya ingin dilihat, ingin dikenang, ingin hadir. Itu saja. Kata-kata itu seperti jangkar, menahan hatiku agar tidak hanyut dalam rasa sakit. Di perjalanan pulang, aku duduk di bangku taman kecil, menatap matahari senja yang menurun perlahan. Hati terasa perih, tapi juga berbisik pada diriku. Suatu hari mereka akan mengerti. Suatu hari, tangan-tangan kecil yang kutuju akan menggenggam tanganku lagi, dan tawa mereka akan memenuhi ruang kosong ini. Aku Sudarto, ayah yang menua, belajar bahwa terkadang cinta harus diuji oleh salah paham, harus menahan sakit, dan harus tetap tegar meski dunia menilai dengan ketidakadilan. Senja itu mengingatkanku bahwa perjalanan untuk dicintai dan diingat bukan selalu mudah, tapi aku tetap berjalan, karena cinta seorang ayah tidak pernah pudar, meski dunia menudingnya dengan salah. Malam itu aku kembali ke rumahku dengan langkah yang berat, seolah bumi ikut menahan setiap kaki yang melangkah. Hatiku tersayat, bukan hanya oleh pandangan yang salah, tetapi oleh kenyataan pahit bahwa dunia terkadang menilai cinta dari bentuk fisik, bukan dari hati yang penuh kasih. Aku, seorang ayah yang menua, berdiri di ambang rumah anakku untuk pertama kali, dan disambut oleh rasa curiga yang menusuk tulang. Kata-kata mereka tidak kasar, tapi cukup untuk membuat harga diriku runtuh seperti rumah kayu yang lapuk dihantam hujan. Di jalan pulang, aku berjalan di antara lampu jalan yang temaram, bayangan tubuhku memanjang di aspal. Setiap langkah terasa seperti serabut kayu tua yang patah perlahan. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah anak-anakku pernah menyadari pengorbanan yang kusingkirkan selama puluhan tahun demi mereka? Apakah mereka tahu bahwa setiap malam aku menghitung receh demi biaya sekolah mereka? Bahwa setiap tetes keringatku menempel di lantai kayu yang kini menjadi kenangan sunyi? Aku menundukkan kepala dan menarik napas panjang. Kesalahpahaman itu menamparku, tapi aku tidak marah. Marah tidak akan mengubah apapun. Aku hanya merasakan perih yang dalam, rasa hampa yang menusuk di dada, seperti jarum kecil yang terus menancap di hati. Dalam diam, aku membisikkan kata-kata yang hampir tak terdengar oleh dunia. Ayah tidak mengeluh. Ayah hanya ingin dikenang, ingin dilihat, ingin dicintai, walau sesaat. Malam semakin larut. Aku duduk di bangku taman kecil di dekat rumah, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit gelap. Mereka jauh, tapi cahayanya sampai ke bumi, seperti rindu yang menembus ruang dan waktu. Aku menyadari bahwa kesalahpahaman ini bukan hanya soal anak-anakku, tetapi juga tentang dunia yang sering salah menilai. Dunia yang terlalu cepat menilai dari penampilan, bukan dari perjalanan hidup dan cinta yang tertanam dalam hati. Aku menulis di buku harian yang selalu kubawa, dunia boleh salah menilai, anak-anakku boleh tak memahami, tapi ayah akan tetap menunggu. Ayah akan tetap hadir, meski hanya sebagai bayangan di ambang pintu, meski dicap salah oleh mata yang belum mengerti. Kata-kata itu seperti jangkar yang menahan hatiku agar tidak hanyut dalam kesedihan. Aku tahu, luka ini akan menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Kesalahpahaman ini akan menjadi pelajaran bahwa cinta seorang ayah sering diuji oleh dunia, diuji oleh waktu, dan diuji oleh jarak. Namun aku Sudarto, ayah yang menua, memilih untuk tetap tegar. Aku menutup mata dan membiarkan malam menyelimuti, menyadari bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah mati,
meski salah paham menghantamnya berkali-kali. Dan di sanalah aku duduk, menatap gelap yang panjang, memeluk sepi sebagai teman, menunggu hari ketika anak-anakku akan memahami bahwa ayah mereka selalu hadir, meski tak selalu terlihat. Malam itu sunyi. Lebih sunyi daripada biasanya. Aku duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, lampu redup menyorot wajahku yang menua, menyoroti setiap keriput yang terukir oleh waktu dan lelah. Jam dinding berdetak seperti drum yang menegaskan kesepian yang membalutku. Setiap detik adalah pengingat bahwa aku, Sudarto, ayah yang menua, kini benar-benar sendiri. Telepon di mejaku tetap diam. Tiap detik yang bergulir terasa seperti jarak yang memanjang antara hatiku dan anak-anakku. Purnomo yang kini sibuk dengan rapat-rapatnya, Jamila dengan jadwalnya yang padat, Galang dengan dunia fashion yang gemerlap, mereka jauh, terlalu jauh untuk kudekatkan. Dan aku hanya seorang ayah yang duduk menunggu nada dering yang tak pernah datang, menunggu sapaan yang tak pernah terdengar. Aku merogoh saku dan merasakan uang tabungan terakhirku, 30 juta rupiah, seperti sebutir debu di tangan yang gemetar. Uang itu bukan segalanya. Aku tidak membutuhkannya untuk dicintai, untuk diingat, untuk hadir di kehidupan anak-anakku. Yang aku butuhkan hanyalah kehadiran mereka, sekadar kata, ayah, sebuah pelukan hangat, atau hanya tawa cucu-cucu yang menembus sepi ini. Aku menatap jendela, melihat cahaya rembulan menembus dedaunan di halaman. Angin malam berdesir, seakan mencoba menenangkan hati yang gelisah. Aku menulis di buku harian lamaku, ayah tidak meminta banyak. Ayah hanya ingin tidak dilupakan, ingin hadir di hati kalian, walau hanya sesaat. Kata-kata itu seperti mantra yang kubisikkan kepada langit, berharap bintang-bintang mengantarkannya pada mereka. Malam semakin larut. Aku mengingat masa-masa ketika rumah ini riuh oleh tawa, langkah kecil anak-anak berlari di lantai kayu, aroma masakan ibu yang menenangkan, dan suara istriku yang menasihati dengan lembut. Semua itu kini hanya bayangan yang menari di dinding, mengisi ruang kosong dengan kenangan yang manis namun menyakitkan. Kesepian ini bukan sekadar rasa sendiri. Ini adalah pengingat bahwa cinta seorang ayah sering diuji oleh jarak, waktu, dan kesibukan dunia. Aku merasakan setiap detik yang berlalu seperti hujan yang menetes di atap rumah tua, dingin, tak terlihat, tapi membasahi hati dengan kesedihan yang lembut namun dalam. Aku menarik napas panjang, menutup mata, membiarkan malam meresap ke dalam tulang-tulangku. Aku Sudarto, ayah yang menua, belajar bahwa cinta itu tidak menunggu balasan. Cinta itu tetap hadir, meski sunyi merayap, meski telepon tak berbunyi, meski dunia menilai dari kesibukan dan penampilan. Dan aku akan terus menunggu, terus hadir dalam hati mereka. Menunggu saat anak-anakku menyadari bahwa rumah ini selalu menunggu. Rumah yang di dalamnya ada cinta yang tak pernah mati. Hari-hari mulai terasa berat. Tubuhku, yang dulu kuat menahan kayu, kini rapuh, menua, dan lelah. Setiap langkah terasa seperti menapaki pasir yang dalam. Setiap napas seperti beban yang tak terlihat menekan paru-paruku. Aku duduk di kursi kayu tua di teras rumah, menatap jalanan yang sepi, dan merasakan dunia yang perlahan menjauh dariku. Anak-anakku masih jauh. Kesibukan mereka adalah dinding yang tak bisa kutembus. Tetangga mulai memperhatikanku. Mereka melihat tubuhku yang lunglai, tangan yang gemetar saat menata mainan, mata yang sembab menatap ruang kosong. Kadang mereka menawarkan bantuan, tetapi aku menolak dengan senyum pahit. Aku ingin menua dengan tenang, dengan kesederhanaan yang selama ini kucintai. Namun tubuhku menuntut lebih banyak perhatian daripada yang bisa kuberikan pada diri sendiri. Suatu sore, setelah berjalan menuruni jalan kecil untuk berbelanja, keringat dingin membasahi dahiku, dan dunia terasa berputar. Aku tersandar di dinding rumah tetangga, napasku tersengal, tangan meraba dada yang terasa berat. Seorang tetangga yang baik hati segera menolong, menuntunku duduk, membawaku ke rumah. Aku menatap wajah mereka, penuh khawatir, dan aku merasa kecil, rapuh, namun juga bersyukur karena masih ada tangan yang peduli. Malam itu,
Aku terbaring di tempat tidur rumah tetangga, membiarkan tubuhku yang rapuh istirahat. Aku menutup mata dan memikirkan anak-anakku. Purnomo, Jamila, Galang, mereka kini tahu, atau setidaknya akan segera tahu, bahwa ayah ini bukan sekadar sosok di masa lalu. Tubuhku menua, tapi cinta ini tetap tebal, tetap ada, tetap menunggu. Aku menulis dalam hati, ayah tidak butuh uang kalian, ayah tidak meminta harta. Ayah hanya ingin tidak dilupakan, hanya ingin hadir, sekadar diingat. Kabar tentang kondisiku menyebar dengan cepat. Anak-anakku datang, wajah mereka panik dan cemas. Mata mereka menatapku dengan ketulusan yang terlambat. Purnomo menggenggam tanganku, Jamila meneteskan air mata, Galang menundukkan kepala dalam diam. Aku melihat mereka, dan rasa sakit yang menumpuk bertahun-tahun perlahan memudar, digantikan rasa hangat yang lama tak kurasakan. Di ruang rawat itu, aku tersenyum lemah. Aku tidak menuntut. Aku hanya berkata dengan suara yang serak namun tenang, ayah tidak butuh uang kalian. Ayah hanya ingin tidak dilupakan. Kata-kataku menusuk keras, bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran yang tak bisa mereka abaikan. Aku Sudarto, ayah yang menua, belajar bahwa tubuh yang rapuh bisa menuntun hati yang keras untuk kembali mengerti. Malam itu, aku tertidur dengan damai, merasakan bahwa meski tubuhku menua, masih ada cinta yang mengalir, masih ada harapan, masih ada keluarga yang perlahan kembali memahami bahwa ayah ini selalu hadir, meski kadang terlupakan. Hari itu terasa berbeda. Cahaya pagi masuk perlahan melalui jendela rumah sakit, menari di lantai yang dingin dan bersih. Aku terbaring di ranjang, tubuh yang rapuh namun hati yang meneguh. Anak-anakku hadir. Wajah mereka masih panik tapi kini ada kesungguhan yang sebelumnya tak kulihat. Purnomo duduk di sisi ranjang, menggenggam tanganku dengan lembut. Jamila menatapku dengan mata basah, suaranya serak ketika berkata, "Ayah, maafkan kami." Galang hanya terdiam, tapi aku merasakan perhatian yang tulus di setiap gerak tubuhnya. Rasa hangat memenuhi dadaku. Aku menyadari bahwa jarak yang panjang, kesibukan, dan dunia yang memisahkan kami selama ini mulai terkikis. Anak-anakku, yang dulu tampak jauh, kini hadir di sini, dalam ruang yang sama, dengan hati yang terbuka. Kata-kataku di malam sebelumnya mungkin menjadi lentera yang menuntun mereka untuk mengerti. Aku tersenyum lemah, menelan rasa haru yang membuncah seperti gelombang, menembus seluruh tubuh yang lelah. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas baru. Mereka mengatur jadwal bergantian untuk menjemputku, menjengukku, bahkan membawa cucu-cucu ke rumah sakit. Suara tawa anak-anak kecil itu mengisi ruang yang sebelumnya hampa. Aku duduk di kursi roda, memeluk mereka, merasakan hangatnya tangan mungil yang menggenggam tanganku, yang menempel di pipiku. Luka-luka lama tidak hilang, tapi perasaan ditinggalkan mulai terobati oleh kehangatan ini. Aku mengamati mereka dengan mata yang penuh cinta. Purnomo yang dulu sibuk dengan rapatnya kini belajar menundukkan kepala, melihat ayahnya dengan kelembutan. Jamila yang selalu terlihat anggun kini meneteskan air mata, menempelkan kepalanya ke bahuku. Galang, si bungsu, tersenyum malu tapi tangannya tidak lepas dari tanganku. Aku menyadari, meski waktu telah merenggangkan hubungan kami, cinta tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertunda, menunggu kesempatan untuk kembali. Setiap malam aku menulis di buku harian, "Ayah bahagia." Anak-anakku kembali hadir. Cucu-cucu tertawa di pangkuanku. Luka tidak hilang, tapi cinta mulai meresap lagi. Waktu memang tak bisa diputar, tapi hati bisa kembali bersatu. Kata-kata itu menjadi doa dan pengingat bahwa perjalanan kami belum selesai, tapi langkah pertama menuju kebersamaan telah dimulai. Aku Sudarto, ayah yang menua, merasakan damai yang lama tak kurasakan. Kesepian yang selama ini menjadi teman kini tergantikan oleh kehangatan keluarga yang kembali hadir. Aku belajar bahwa kadang cinta harus diuji oleh jarak, kesalahpahaman, dan luka lama, tapi ia selalu memiliki kekuatan untuk membawa hati kembali ke rumah,
ke tempat di mana ia seharusnya berada, di tengah keluarga, di antara mereka yang mencintai, dan di pangkuan cucu-cucu yang menyejukkan jiwa. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Aku, Sudarto, yang menua dengan tangan keriput dan langkah yang mulai goyah, kini merasakan kehangatan yang lama hilang. Anak-anakku hadir bergantian, membawa cucu-cucu yang lincah dan penuh tawa, memenuhi ruang yang sebelumnya sepi dan hampa. Rumah sakit, yang dulu terasa dingin dan menakutkan, kini dipenuhi percakapan, tawa, dan perhatian yang menenangkan. Aku duduk di kursi roda, memandang Purnomo menyiapkan teh hangat untukku. Tangan yang dulu kokoh kini terasa lembut dan hati-hatinya terasa berbeda. Jamila menempelkan cucu bungsu di pangkuanku, sementara Galang membawa boneka kecil yang kupilih sendiri bertahun-tahun lalu. Tawa mereka, yang dulu hanya bisa kudengar dalam doa dan angan, kini nyata, mengisi setiap celah hatiku dengan kehangatan yang tak tergantikan. Aku menutup mata, membiarkan momen itu meresap ke dalam tulang-tulang yang menua. Tubuhku yang rapuh seakan kembali muda, hatiku yang terluka seakan disembuhkan perlahan oleh kehadiran mereka. Aku menyadari bahwa waktu memang tidak bisa diputar kembali, namun cinta memiliki kekuatan untuk menutup luka, membangun kembali jembatan yang hampir runtuh. Setiap malam, aku menulis di buku harian lamaku, ayah menua, tapi tidak sendiri. Anak-anakku kembali hadir, cucu-cucu tertawa di pangkuanku. Luka lama tak hilang, tapi hati mulai merasakan damai. Cinta tidak pernah hilang, hanya menunggu kesempatan untuk kembali. Kata-kata itu seperti doa yang kupanjatkan untuk waktu, untuk anak-anakku, dan untuk diriku sendiri yang belajar menerima perjalanan hidup dengan lapang. Aku menyadari, menua bukan tentang kehilangan kekuatan, tapi tentang menemukan kebijaksanaan dalam menerima. Menua bukan tentang kesepian, tapi tentang memahami bahwa cinta bisa hadir di saat yang tepat, bahkan setelah luka mendalam. Anak-anakku, yang dulu sibuk dengan dunia mereka sendiri, kini belajar menundukkan kepala, hadir sepenuhnya, dan aku belajar memaafkan, meski waktu yang hilang tak bisa kembali. Aku menatap cucu-cucu yang tertawa riang di ruang itu, tangan mungil mereka menggenggam tanganku, dan hatiku terasa penuh. Aku merasakan arti sebenarnya dari cinta yang tak ternilai, hadir, dirasakan, dan tidak pernah dilupakan. Aku Sudarto, ayah yang menua, akhirnya menua bukan dalam kesepian, tapi dalam kehangatan keluarga yang kembali utuh. Dunia yang dulu terasa dingin kini terasa hangat, karena cinta, meski terlambat, menemukan jalannya kembali. Hari-hari ini aku belajar menua dengan cara yang berbeda. Tubuhku rapuh, tangan keriput, dan rambut yang memutih menjadi saksi perjalanan panjang yang penuh luka dan rindu. Namun di tengah hangatnya kehadiran anak-anakku dan tawa cucu-cucu, aku merasakan pelajaran terbesar dalam hidup, memaafkan bukan sekadar kata, tapi jalan menuju kedamaian hati. Aku menatap wajah Purnomo yang menundukkan kepala, menyadari kesalahan yang dulu membuatku terluka. Jamila yang meneteskan air mata saat memelukku, Galang yang menatapku dengan hati-hati namun tulus. Mereka semua hadir bukan hanya karena rasa bersalah, tetapi karena cinta yang tak bisa dipadamkan oleh jarak atau waktu. Hatiku, yang lama tertutup oleh rasa sakit dan kesepian, mulai terbuka, menyerap setiap kehangatan, menyembuhkan setiap luka. Aku duduk di kursi tua di ruang tamu rumahku sendiri, tangan menggenggam tangan cucu yang riang bermain di lantai. Dalam senyum mereka, aku melihat masa lalu dan masa depan bersatu. Semua dendam lama, semua kesedihan yang menumpuk, perlahan luruh seperti embun pagi yang meleleh di daun-daun. Aku menulis di buku harian lamaku, hidup terlalu singkat untuk menumpuk dendam. Luka tak hilang sepenuhnya, tapi hati bisa memilih damai. Aku memaafkan, bukan karena mereka sempurna, tapi karena aku ingin menua dengan tenang. Aku merasakan kelegaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Menyimpan dendam hanya membebani tubuh dan hati, sementara memaafkan memberikan ruang bagi cinta untuk tumbuh kembali. Hari itu aku menyadari sesuatu yang luar biasa. Meski dunia tampak jauh dan anak-anak sibuk dengan kehidupan mereka, cucu-cucu adalah jembatan yang menembus jarak dan waktu. Aku, Sudarto, duduk di teras rumah,
Tangan keriput menggenggam tangan mungil cucu bungsu yang tersenyum riang. Tawa mereka adalah musik, pelukan mereka adalah obat, dan mata mereka adalah cermin cinta yang tulus. Mereka menghampiriku tanpa syarat, tanpa penilaian, hanya hadir dengan cinta yang murni. Saat aku duduk di kursi tua, cucu-cucu berlarian di sekelilingku, menempelkan kepala mereka di pangkuanku, menatap wajahku dengan mata penuh kekaguman yang polos. Aku tersenyum, menahan air mata yang menetes di pipi, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang begitu sederhana namun mendalam. Anak-anakku, yang dulu menilai jarak sebagai batas, kini melihat aku hadir dalam kehidupan cucu-cucu mereka. Purnomo menatapku, tersenyum lembut, menyadari bahwa kehadiranku bukan sekadar fisik, tapi esensi dari keluarga yang tidak boleh hilang. Jamila meneteskan air mata saat melihat anak-anak mereka bermain di pangkuanku, dan Galang menggenggam tanganku dengan hati-hati, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar ada di sini, dalam hidup mereka, nyata, dan dihargai. Aku menulis di buku harian lamaku, cucu-cucuku adalah penyelamat hatiku. Mereka menembus sepi, menyingkirkan rasa terlupakan yang menempel bertahun-tahun. Tawa mereka adalah obat, pelukan mereka adalah penghapus luka lama. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dari orang dewasa. Terkadang, ia hadir dari hati yang polos dan tulus. Aku merasa hidupku kembali. Kesepian yang lama menghantui, kini tersapu oleh tangan-tangan kecil yang menggenggam tanganku. Setiap senyum mereka adalah cahaya yang menembus kegelapan masa lalu. Setiap tawa mereka adalah doa yang menjadikan rumah ini hangat kembali. Aku belajar bahwa mencintai dan dicintai tidak selalu harus diukur dari kesibukan atau kesuksesan, tapi dari kehadiran yang tulus dan rasa ingin bersama. Hari itu, aku menyadari bahwa aku tidak menua sendirian. Aku menua dalam kehangatan, dalam tawa yang murni, dan dalam tangan-tangan kecil yang menggenggam tanganku dengan percaya. Aku Sudarto, ayah yang menua, merasakan bahwa hidup yang hampir hancur oleh kesepian kini diselamatkan oleh cinta cucu-cucu yang tulus. Luka lama tetap ada, namun sukacita yang mereka bawa menyembuhkan hati ini secara perlahan, dan aku memilih untuk menua dengan senyum, bukan air mata. Hari itu terasa seperti matahari menembus awan kelabu yang bertahun-tahun menyelimuti hidupku. Anak-anakku hadir, bukan lagi sebagai sosok yang jauh dan sibuk, tetapi sebagai bagian nyata dari hari-hariku. Aku, Sudarto, duduk di ruang tamu, menatap mereka yang bergerak di sekitarku. Wajah mereka penuh perhatian dan rasa ingin memperbaiki waktu yang telah hilang. Purnomo datang membawa senyum yang tulus, bukan senyum formal seperti saat rapat di kantor. Tangannya menepuk pundakku, menyampaikan rasa sayang yang dulu terselubung kesibukan. Jamila duduk di sampingku, cucu di pangkuannya, menatapku dengan mata yang bersinar. Suaranya hangat ketika berkata, "Ayah, sekarang kami ingin selalu ada untukmu." Galang menertawakan lelucon anak-anak yang berlarian, namun sesekali menoleh padaku, memastikan aku ikut merasakan sukacita itu. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan merasakan hangatnya momen yang lama kurindukan. Kesalahan dan salah paham yang dulu menyayat hati kini mulai mereda, digantikan oleh rasa cinta yang kembali hadir dengan tulus. Aku menulis di buku harian lamaku, anak-anakku kembali hadir, bukan karena rasa bersalah, tapi karena cinta. Waktu yang hilang tidak bisa diulang, tapi hati bisa diperbaiki. Aku menua dalam kasih sayang yang kembali membalut luka lama. Hari itu, kami duduk bersama, bercakap-cakap, tertawa, dan mengenang masa lalu. Purnomo bercerita tentang kesibukannya di DPR, namun sesekali menunduk, menatapku dengan lembut, menyadari bahwa ayahnya adalah sosok yang selalu ada, meski terkadang terlupakan. Jamila menceritakan tentang perjuangan di perusahaan tekstil, tapi ia selalu menyelipkan waktu untuk hadir di sini, di rumah, di ruang yang kini terasa hangat oleh kehadiran mereka. Galang menertawakan cucu-cucu yang nakal, namun selalu memastikan aku ikut bermain, ikut tertawa, ikut merasakan kebahagiaan yang selama ini hilang. Aku merasa damai, meski luka lama tidak sepenuhnya hilang. Kehadiran anak-anakku adalah obat,
adalah pengingat bahwa cinta seorang ayah tidak pernah pudar, bahkan ketika dunia menilai secara keliru. Aku merasakan tangan-tangan kecil cucu-cucu menggenggam tanganku, menempelkan kepala mereka ke bahuku, dan aku sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk menunda kehangatan dan cinta. Aku Sudarto, ayah yang menua bukan dalam sepi, tapi dalam kehadiran anak-anak yang kembali mengerti, dalam pelukan cucu-cucu yang menyembuhkan hati, dan dalam ruang yang dipenuhi cinta yang kembali membalut luka-luka lama. Aku menua dengan tenang, menua dengan sukacita, dan menua dalam cinta yang nyata. Hari itu berbeda. Rumah yang dulu sunyi kini penuh dengan kehidupan. Aku, Sudarto, duduk di ruang tamu yang ramai, dikelilingi anak-anak dan cucu-cucu yang riuh. Tawa mereka menari-nari di udara, menembus setiap sudut hatiku yang lama terkunci. Aku menarik napas panjang, merasakan setiap detik seperti hadiah, setiap suara seperti musik yang menenangkan luka lama. Cucu-cucu berlari ke pangkuanku, memeluk tangan dan leherku. Aku menunduk, menatap mata mereka yang polos, mata yang menatapku dengan kekaguman dan cinta yang tak bersyarat. Dalam dekapan mereka, aku merasa dicintai bukan karena apa yang pernah kuberikan, tapi karena aku hadir, karena aku adalah ayah mereka. Hatiku meledak dalam kebahagiaan yang lama kutunggu, membasuh semua rasa sepi yang pernah menghantui malam-malam panjangku. Anak-anakku duduk mengelilingi kursi itu. Purnomo menatapku dengan mata lembut. Jamila meneteskan air mata ketika melihat cucu-cucu menempel di tubuhku, dan Galang tersenyum. Tangan tetap menggenggam tanganku, seakan ingin memastikan aku merasakan kehangatan ini. Aku menulis dalam hatiku, inilah rumah yang dulu terasa jauh, kini terasa dekat. Inilah keluarga yang pernah hilang, kini kembali hadir. Aku menua, tapi aku tidak lagi sendiri. Aku menua dalam cinta, dalam perhatian, dalam kehangatan yang nyata. Aku melihat cucu-cucu tertawa riang, saling mengejar, dan sesekali menoleh padaku, menunggu tepukan atau pelukan. Anak-anakku bercakap-cakap, saling menatap, dan aku merasakan perubahan yang lembut namun tegas. Mereka belajar menghargai waktu yang hilang, menghargai aku yang menua, dan menghargai momen sederhana yang dulu terlewat begitu saja. Aku menutup mata, membiarkan suara tawa dan percakapan itu mengalir ke seluruh tubuhku. Setiap detik terasa abadi, setiap tawa adalah doa yang menjadikan rumah ini hangat. Luka lama tidak sepenuhnya hilang, tapi rasa sakit itu kini hanya bayangan yang tak lagi menekan. Aku Sudarto, ayah yang menua, duduk di ruang tamu yang ramai, merasakan hati yang disembuhkan, merasakan cinta yang kembali hadir, dan merasakan sukacita yang tak pernah kutahu bisa sehangat ini. Hari itu aku belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang harta, bukan tentang pengakuan dunia, tapi tentang hadir, merasakan, dan dicintai. Aku menua bukan dalam sepi, bukan dalam kesalahpahaman, tapi dalam tawa, dalam pelukan, dalam cinta anak-anak dan cucu-cucu yang menenangkan jiwa. Aku menua dalam kedamaian, menua dalam cinta yang tak pernah pudar, dan menua dalam rumah yang akhirnya kembali menjadi rumah sejati. Hari itu terasa seperti matahari terbenam perlahan di ufuk kehidupan. Aku, Sudarto, duduk di kursi tua di teras rumah, dikelilingi anak-anak dan cucu-cucu yang kini menjadi pusat duniamu. Rumah yang dulu sepi dan sunyi kini dipenuhi tawa, suara langkah kecil, dan percakapan hangat yang menembus hatiku sampai ke tulang. Aku menutup mata sejenak, membiarkan angin sore menyapu wajahku, dan merasakan kedamaian yang lama kurindu. Purnomo menepuk pundakku dengan lembut, Jamila menempelkan cucu bungsunya di pangkuanku, sementara Galang terus memastikan aku ikut bermain bersama mereka. Setiap tawa cucu adalah musik yang menenangkan, setiap pelukan adalah obat yang menyembuhkan luka bertahun-tahun. Aku menyadari bahwa dunia mungkin pernah menilai aku salah, bahkan menganggapku asing. Tapi hari ini cinta anak-anak dan cucu-cucu membuktikan bahwa cinta seorang ayah tidak pernah hilang, hanya tertunda. Aku menulis di buku harian lamaku, aku menua dalam cinta yang kembali hadir. Luka lama tetap ada, tapi hati ini penuh sukacita. Aku tidak lagi sendirian, karena anak-anakku dan cucu-cucu hadir dalam setiap detik hidupku.
Hidup ini terlalu singkat untuk menahan dendam. Aku memilih memaafkan, memilih mencintai, dan memilih menikmati sisa waktu yang tersisa dengan damai. Matahari mulai merunduk, cahaya keemasan menembus jendela, menyinari wajah-wajah yang kucintai. Aku melihat anak-anakku saling bercanda, melihat cucu-cucu bermain di lantai, dan merasakan ikatan yang kuat, yang tak tergoyahkan oleh kesalahpahaman, jarak, atau waktu. Aku tersenyum, menyadari bahwa kehadiran mereka bukan sekadar penebus kesepian, tetapi juga hadiah terbesar bagi seorang ayah yang menua. Aku menatap anak-anakku, dan dengan suara yang tenang namun tegas, aku berkata, "Ayah tidak butuh harta atau pengakuan. Ayah hanya ingin hadir, dirasakan, dan tidak dilupakan. Kini kalian hadir, dan itu lebih dari cukup." Mereka tersenyum, menundukkan kepala, dan aku tahu kata-kataku menusuk hati mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan cinta yang tulus dan tak terbantahkan. Aku duduk di teras, cucu bungsu di pangkuanku, tangan mereka menggenggam tanganku dengan percaya. Aku merasakan kedamaian yang menenangkan seluruh jiwa. Luka-luka lama tidak hilang sepenuhnya, tetapi cinta dan perhatian mereka telah menyembuhkan hatiku. Aku Sudarto, ayah yang menua bukan dalam kesepian, bukan dalam takut atau terbuang, tetapi dalam kehangatan keluarga, dalam tawa cucu-cucu, dan dalam cinta yang kembali hadir. Hari itu aku menutup mata dengan damai, menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk menumpuk dendam. Aku tersenyum, menghirup napas panjang, dan membiarkan hatiku diisi oleh cinta, karena pada akhirnya, cinta seorang ayah adalah warisan terindah yang tidak boleh dilupakan. Bagaimana dengan kalian, anak-anakku? Sudahkah kalian memeluk orang tua kalian hari ini? Aku Sudarto, menua bukan dalam kesepian, tapi dalam kehangatan yang kembali hadir. Anak-anakku kini belajar hadir. Cucu-cucuku mengisi rumah ini dengan tawa yang menenangkan hati. Luka lama tetap ada, tapi cinta yang tulus telah menyembuhkan bagian terlelap dalam diriku. Hidup ini terlalu singkat untuk menumpuk dendam. Aku memilih memaafkan, mencintai, dan menikmati detik-detik terakhir dengan hati yang damai. Cinta seorang ayah adalah harta tak terlihat, tapi paling berharga, selalu hadir, meski kadang terlambat. Dan kini, aku ingin menanyakan padamu, yang mendengar kisahku, sudahkah kalian memeluk orang tua kalian hari ini? Sudahkah kalian mengatakan, "Aku mencintaimu," sebelum terlambat? Jangan biarkan detik-detik menjadi penyesalan. Tinggalkan komentarmu di bawah. Apa momen paling berkesan bersama ayah atau ibumu? Bagikan kisahmu, dan mari bersama mengingatkan satu sama lain bahwa cinta orang tua tak pernah seharusnya terlupakan.